Bapak Ibu, rekan CGP, Pak Ari di SDN Semanding yang saya hormati. Pada diskusi kita kali ini dengan tujuan untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Seperti yang diketahui bahwa visi merupakan gambaran cita-cita ataupun keinginan inspirasi bersama yang ingin diwujudkan oleh warga sekolah yang akan berdampak pada murid. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya akan membantu nanti panjang tidak cakep nonton biar lebih semangat. Jalan-jalan ke pasar Pagu membeli buku dan terasi. Tidak lupa membeli brokoli dan wortel. Mari kasih semangat kepada Pak Ari untuk diskusi visi. Yuk Bapak Ibu, kita ikut pendampingan untuk saling kolaborasi. Semangat Pak Ari. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara kita hari ini adalah yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi kita hari ini menjadi proses belajar dari Pak Ari sebagai CGP untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah bersama Bapak Ibu rekan sejawat CGP sekaligus dengan Ibu Kepala Sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fastina Husnia Uli. Kebetulan bapak saya adalah guru bahasa Inggris. Saya adalah anak pertama, makanya namanya Fas. Tapi bapak ibu cukup memanggil dengan nama Butina. Saya kelahiran dari Maron Banyakan. Sekarang bertugas di instansi SMA Negeri 1 Bogor. Saya dulu juga guru penggerak angkatan keempat. Sekarang kebetulan bertugas sebagai pendamping praktek untuk CGP angkatan ke-9. Bapak Ibu, nanti kalau yang masih panjang masa kerja sudah 5 tahun, mogok bisa derek ikut kegiatan calon guru penggerak. Tidak harus PNS, kita mau semuanya ini difasilitasi baik itu GTT maupun dari P3K dan PNS, yang penting masa kerja lebih dari 5 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ari untuk memimpin acara diskusi kita hari ini. Kepada Pak Ari, kami silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu Guru, kita mulai diskusinya tentang membahas visi dan cita-cita sekolah kita. Yang perkenalkan, yang pertama, nama saya Ari Irvanto dari SD Semanding. Dari pengajar praktik saya Bu Fastina Husnia Uli, FSOS MPD. Nah, untuk visi SDN Semanding Pagu Jawa Timur yaitu menjadikan insan yang berkarakter, berpengetahuan dan terampil yang dilandasi iman dan takwa. Ini adalah visi sekolah kita SDN Semanding. Nah, kira-kira apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan impian kita dan murid-murid kita? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Sudah ya? Monggo. Yang visi tadi menjadikan insan yang berkarakter, berpengetahuan dan terampil yang dilandasi iman dan takwa. Kira-kira apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan impian kita dan murid-murid kita? Gimana Bapak?
Insya Allah sudah. Sudah. Saya rasa sudah. Terima kasih Bu jawabannya. Saya jelaskan sedikit. Visi, salah satu tujuan visi adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi sekarang. Visi membantu melihat kondisi saat ini sebagai garis start atau mulai dan membayangkan garis finish atau tujuan seperti apa yang kita capai. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish sebelum ia benar-benar melintasi jalur tersebut. Nah, jadi visi itu salah satu yang menentukan tujuan sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah impian, untuk mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan perubahan, maka perlu adanya pendekatan atau paradigma yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ini adalah Bapak Ibu, ini adalah langkah kerja atau yang diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif. Yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, atur eksekusi. Yang ketiga, jabarkan rencana. Yang keempat, gali mimpi. Yang terakhir, ambil pelajaran. Nah, untuk penjelasannya ini buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan yang atau kerja tadi yang buat pertanyaan, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, ambil pelajaran. Dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Next, gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir, atur eksekusi, dapat membantu transformasi atau perubahan rencana menjadi nyata. Nah, ini untuk visi berpenggerak dari visi saya, mewujudkan generasi tangguh yang berbudi luhur dan berwawasan global. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu Bapak Ibu dulu. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang contoh, ini saya beri contoh, kita memimpikan murid-murid yang berprestasi, bersemangat, kreatif, dan berwawasan luas. Gimana Bapak Ibu? Ya. Kira-kira maksudnya pilih yang mana? Kira-kira kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ini yang bawahnya contoh. Yang kalau yang sekarang itu saya menonjolnya ke yang anak-anak itu supaya ada karakternya gitu loh Pak. Oh Mas, pulang berdiri. Dari sini saya kalau menurut saya Pak Ali itu sekarang itu kalau dilihat anak-anak itu kan semakin karakternya itu katakanlah kurang gitu ya berkarakter. Kalau saya ingin mengusulkan siswa yang berkarakter, jadi murid-murid yang selain berprestasi itu tentunya yang juga punya karakter seperti itu. Berarti berprestasi dan karakter gitu. Kalau berkarakter yang naon? Kalau saya yang pertama yang berkarakter. Terima kasih Bu atas pendapatnya. Mungkin Bapak Guru yang lain, kira-kira kita memimpikan murid-murid yang Oh, itu tidak ada pengurangan nilai karena dari makan. Monggo demi kebaikan seperti apa? Silakan. Bisa dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berkebinekaan global. Menurut saya Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau saya menginginkan
membedakan murid yang pertama adalah berprestasi, yang kedua berkarakter, dan ketiga beriman dan bertakwa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu pendapatnya. Berarti berprestasi, berkarakter, iman dan takwa gitu. Mungkin sudah Bu, ada lagi Bapak Ibu Guru? Berarti kita memiliki murid-murid yang berkarakter, berprestasi, iman dan takwa. Ngoten nggih. Mungkin itu. Lanjut. Saya mau bertanya yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah contoh, kita percaya bahwa murid adalah aset berharga dan masa depan yang cerah. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kita percaya bahwa murid adalah aset, masuk nggih? Nggih, aset. Aset. Berarti aset berharga dan masa depan yang cerah. Aset berharga, betul nggih? Pertanyaan selanjutnya, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan contoh, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang holistik dan inklusif atau yang pendekatan dengan siswa itu bisa pengembangan bakat diri siswa itu holistik. Jadi bisa peran siswa itu sesuai bakatnya masing-masing. Berarti yang holistik itu. Jadi perkembangan holistik itu mau nih. Yang inklusif itu apa? Inklusif itu lebih keterbukaan. Jadi kayak menerima perubahan. Kayak kurikulumnya kan kurikulum kan dulu kita menerima perubahan. Kalau holistik seperti kita mengembangkan potensi atau potensi tidak memaksa potensi. Pertanyaan selanjutnya, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa contoh, murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap individu memiliki potensi dan keunikan yang berbeda. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Setiap murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi kita itu sadar bahwa murid itu bagaimana gitu. Mempunyai kemampuan masing-masing. Mempunyai kemampuan masing-masing. Dimana kita sebagai guru menuntun mereka sesuai dengan bakatnya. Tidak memaksakan sesuai kehendak gurunya itu tidak, tapi menuntun mereka. Itu sesuai kodratnya gitu. Iya. Terima kasih Bu penjelasannya. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk contoh, kita warga di sekolah ini yakin untuk saling mendukung, bekerja sama dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk berkolaborasi. Kerjasama. Kasih kan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa contohnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap individu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda. Nah, gimana? Kita sebagai warga paham bahwa anak itu gimana, atau dari diri kita
kita paham bahwa memiliki potensi dan minat bakat yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki potensi dan minat bakat yang bermacam berbeda-beda. Yang hadir ini adalah visi saya, visi guru bengkel atau visi yang saya saya utarakan, yaitu mewujudkan generasi tangguh yang berbudi luhur dan berwawasan global. Kira-kira Bapak Ibu untuk visi ini gimana, kita sarannya atau pendapatnya, atau adakah perasaan perubahannya? Ada perubahan atau tidak Bapak Ibu dikaitkan dengan kondisi di sekolah panjenengan yang buat Pak Ari ini ada perubahan apa tidak? Mungkin nantinya untuk visi kita ke depannya gitu. Jadi ini visinya untuk di kelas D, visi guru bengkelnya. Kalau ada perubahan demi kedepannya, paling tidak untuk visinya Pak Ari di kelasnya Pak Ari. Ada dari Bapak Ibu ada saran? Ada tambahan pendapat, ditambah apa mau dikurangi? Dan berbudi luhur itu sudah menyangkut semuanya kira-kira. Terus berwawasan global itu juga ada di apa itu PG-nya belajar dari ibu belajar internasional. Jadi saya kira sudah bagus itu. Monggo Bapak penjelasan ada tambahan. Betul, Mbak Monggo silakan. Mewujudkan generasi tangguh yang berbudi luhur dan berwawasan global. Mungkin bisa ditambah atau aspeknya Bisa ditambahkan kreatif pada mandiri. Silakan. Silakan. di budaya. Dalam melaksanakan visi tersebut, sikap dan perilaku. Jadi kita sebagai guru itu kita bagaimana dalam untuk mensukseskan visi yang sudah ada. Seperti apa? Gimana kira-kira kita sebagai guru itu dalam mensukseskan visi yang sudah saya sebutkan tadi, visi guru nggak ada. Aku jadi mau habis masuk. Jadi mohon silakan. Jadi visinya dari Pak Ari tadi ada yang jadi kita sebagai guru bisa mencontohkan karakter yang baik kepada Belajar. bisa memberikan teladan kepada. terima kasih. Terus apanya? Mungkin Bapak Ibu ada yang lain? Visi. Memberi teladan yang baik yang pertama. Atau sikap perilaku yang lain. Berarti memberi teladan ini bisa juga apa namanya? Untuk sikap tiap harinya, untuk datang pada Dari kedisiplinan. Kedisiplinan. Sekian kurang lebih. Dan semua sekolah. Adalah yang berarti contoh teladan.
Oke, jadi kemudian untuk silakan kepala sekolah Dari pendapat Bapak Ibu. bersama memberi pelajaran tambahan apa namanya kira-kira untuk mewujudkan visi yang saya sebutkan tadi, sikap dan perilaku yang dilakukan oleh orang tua. Kira-kira gimana? Mungkin dalam film Kalau di rumah bagaimana Pak Ibu? di rumah Untuk proses belajar kita bagaimana? Mendampingi. tapi kalau itu dengan sekolah menjadi kolaborasi dengan seperti kolaborasi berarti adanya apa namanya kegiatan itu program kegiatan itu didapat sekolah itu salah satunya mengundang kebaikan kami memilih seperti paguyuban kita termasuk sendiri sendiri untuk melaksanakan kursus tersebut sikap dan perilaku yang dilakukan kira-kira apa untuk mendukung Materi kata belajar mengatasi. mematuhi peraturan sekolah belajar mengatasi Karakter itu pun karakter itu mengasih bagus sore. Sopan.
untuk sikap dan perilaku murid yang mendukung visi tadi. Yang pertama, mengatur peraturan sekolah, belajar dengan rajin, belajar dengan baku di rumah, menerapkan 5S, bersikap baik dan sopan santun. Pembentukan mungkin Ya, di sisi pandang itu ya salah satu karakter seseorang. Ini bahasa perubahan saya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswi peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kan tadi kan berjuang dan berwawasan global. Ini untuk perubahan saya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar sekali dengan memanfaatkan teknologi. Karena siswi anak kan potensi anak kan aktivitas mengikuti programnya atau program zaman dan alatnya. Jadi untuk zaman sekarang ini kan harusnya anak sudah bisa mengetahui pemanfaatan teknologi yang baik. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Monggo sudah dari pasal pertanyaan kita Pak Ari, apa ada tambahan atau salah? Silakan Bapak Ibu. Interaksi yang mampu dan berwawasan global. Meningkatkan kreativitas, lalu berhasil terakhir dan berwawasan teknologi. Betul, dan betul zaman Nah ini cara bekerja. Jadi cara bekerja yang tadi saya jelaskan, yang pertama buat pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan keunggulan dan kemandirian peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Di mana si anak bisa meningkatkan keunggulan dan kemandiriannya. Yang untuk jawaban ini maksudnya sendiri. Untuk tindakan atau pendidikan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktek baik dengan cara meningkatkan keunggulan dan kemandirian peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, mencari tahu karakter peserta didik. Jadi ini kita berarti berkolaborasi di sekolah. Si anak itu bisa berdiskusi dengan rekan sejawatnya dengan mencari referensi atau pengetahuan boleh lewat YouTube atau sosmed lainnya, tapi intinya yang dilakukan adalah yang praktik baik. Selanjutnya yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya dan bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan keunggulan dan kemandirian peserta didik. Jadi kita mencari siapa atau namanya teladan atau sosok tokoh yang bisa dari referensi tentang teknologi. Jadi tindakannya adalah mencari referensi dengan guru yang ahli di bidang teknologi. Jadi siapa nanti yang di lembaga tersebut yang ahli teknologi bisa diajarkan ke peserta didik. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan keunggulan dan kemandirian peserta didik. Bisa mencari referensi atau buku yang tentang nomor teknologi. Yang selanjutnya, gali mimpi. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan keunggulan dan kemandirian peserta didik? Bagaimana
agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain, dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan menguji profil pelajar pembelajaran. Itu apakah pemanfaatan teknologi, yaitu tindakannya membuat lembar observasi tentang kehamilan dan kemandirian peserta didik. Jadi kita kayak membuat suatu kegiatan yang bisa melatih kemandirian si peserta didik tentang teknologi. Yang kedua, melakukan kolaborasi bersama tim teaching atau guru untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi dan mencari referensi tentang definisi profil pelajar pembelajaran. Jadi seperti yang kemarin kita Bapak Ibu guru lakukan, kita memberi melatih anak untuk beraktivitas. Jadi kita melatih membuat aplikasi berlatih seperti cerdas cermat, pengetahuan di aplikasi yang seperti itu, dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten mengenai hal tersebut. Jadi kita juga berkolaborasi dengan orang ahlinya, orang yang ahli di bidang teknologi. Yang keempat yaitu jabatan rencana. Apa langkah-langkah untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang akan digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi, dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, itu langkah-langkah yaitu membuat perangkat pembelajaran. Jadi kita dan instrumen penilaian yang tepat. Jadi kita membuat perangkat pembelajaran tentang adanya untuk memasukkan atau tentang teknologi itu dimasukkan ke dalam pembelajaran. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang ketiga yaitu pemberian reward atau pada peserta didik yang memiliki keunggulan dan kemandirian yang sudah baik. Jadi sini kayak kita itu bagaimana si anak bisa konsisten dalam pemanfaatan teknologi. Kita itu biar anak kedepannya tetap konsisten dalam penggunaan teknologi. Jadi kita salah satunya bisa menggunakan reward atau sering dimasukkan ke pembelajaran. Mungkin anak akan kedepannya akan bisa berlatih tentang pemanfaatan teknologi. Yang terakhir yaitu yang kelima, atur eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakannya yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi teknologi yang bervariasi dalam bermacam-macam. Jadi kita bisa menjadwalkan atau dengan hari ini pertemuan kali ini membuat dengan penggunaan aplikasi ini, kemudian pertemuan materi yang lain bisa menggunakan aplikasi yang lain. Jadi anak itu tidak merasa bosan, bisa berganti-ganti untuk pemanfaatan aplikasi teknologi. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar sekolah dapat tercapai? Kira-kira tadi sesuai tahapan kegiatan ini. Apa bentuk kegiatan yang kita gunakan agar visi yang tadi yang berwarna betul yang saya bisa meningkatkan kreativitas dan memotivasi belajar peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Kira-kira bentuk kegiatannya itu seperti apa? Misalnya pembelajaran memakai yang belajar benar gitu. Yang sudah dari visinya Pak Ari tadi yang sudah bisa dilakukan atau programnya kira-kira apa? Untuk pendidikan Kalau teknologi ya kita kalau mau belajar itu menggunakan apa mas? Ya itu aja. Ini kan belum
mempunyai begitu banyak lektor, menggunakan tab, belajarnya menggunakan sering menggunakan apa? Layar yang ada layarnya. Jadi itu kan teknologi pembelajaran atau untuk soal untuk menjawab pertanyaan nanti menggunakan tablet ya, menggunakan tablet dalam pembelajaran apalagi menggunakan oh ya kan sudah tablet jadi bisa berganti-ganti aplikasi untuk menjawab soal bisa telepon atau yang lainnya yang belum bisa dikenali mungkin ada seminar besok pelatihan untuk Bapak Ibu mengikuti pelatihan mungkin ada lebih ini berarti mengikuti pelatihan atau workshop bagi yang belum bisa menggunakan aplikasi atau teknologi tersebut ini ada lebih untuk mewujudkan visi sekolah tersebut untuk kegiatannya selain menggunakan tablet, OPT ini apa untuk masyarakat itu orang tua boleh ini untuk orang tua dengan kegiatannya mengawasi penggunaan HP memfasilitasi dan mengawasi dan mengawasi penggunaan pemanfaatan kayak kuliah itu kan bisa belajar ikhlas, kuliah ya kita di sekolah mengajarkan karakter di rumahnya di sini juga tapi enggak kalau siswa Dulu pernah tapi karena anak-anak dari agak sekolah saya tidak berani. berarti saat ini betul kan Saya lihat dulu mungkin ada lagi untuk bagi orang tua untuk kegiatan apa yang dilakukan orang tua untuk mewujudkan agar visi sekolah dapat tercapai. memfasilitasi anak supaya belajar komputer itu komputer bukan lagi teknologi. Ini untuk orang tua sama dengan UKS di kepala sekolah kira-kira gimana untuk kepala sekolah yang apa yang kegiatan yang dilakukan di kepala sekolah untuk agar visi sekolah dapat tercapai. Yang mendukung kegiatan KS hanya KS bekerjasama berkolaborasi. Tadi lembaga-lembaga ekstra kurikuler kemarin masuk tapi belum disetujui. Berkolaborasi dengan BK. tidak kenal Jadi itu dari kelas sekolah sambal apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan Prakarsa ini? Kira-kira langkah kedepannya untuk biar Prakarsa perubahan itu bisa terwujud dengan nyata itu bagaimana?
seperti mengadakan pembelajaran tablet dan saya kolaborasi ya kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sekolah. Selanjutnya adalah langkah konkret untuk merealisasikan acara kekerasan perempuan. Jadi kita membahas tentang kolaborasi. Yang pertama berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat di sekolah. Dan kedua susunan program ini. Di sini ada kemudian belum masuk Islam juga. Sudah masuk Islam. Sudah Bu kemarin masuk ekstra tablet di ekstra itu juga tablet. Kemudian tahun ini disisipkan di pembelajaran. Jadi anak-anak nanti bisa dibuat seperti perlatihan di ekstranya di sini masuk bahasa Inggris karena kebetulan untuk kelas 6 persiapan ke SMP juga disebutkan pembelajaran yang ditegaskan dan sebagainya. ada lagi nggak akan selanjutnya gimana setelah Tabletnya memenuhi semuanya, semua sesuatu. Satu kelas, semuanya ada. Tapi benar-benar apanya tabletnya itu. tablet 33. Untuk yang tablet itu ekstranya hanya kelas atas saja. Berarti bayinya lancar ibu ya? Berarti kalau sudah selesai pembelajaran diberikan lagi gitu? Akhirnya? Iya. Maksudnya nggak dibawa pulang? Kemudian Kemarin itu dapatkan terus kinerja. Jadi perangkat sarana tablet itu masuk di BOSPI. Kalau kemarin ya 2019. bahan sarana atau tablet untuk pembelajaran kira-kira apa lagi yang untuk langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan kekerasan perempuan. Kalau ada program seharusnya juga ada evaluasi untuk program tersebut. Evaluasi. Kesimpulannya bahwa ini tadi kan kesimpulannya yang awalnya hanya fisik bergerak, yang awalnya mewujudkan generasi tangguh
yang berdiri dan berwawasan global. Ini kan tadi sudah dikatakan menjadi meningkatkan kreativitas dan memotivasi belajar berstrategik dengan memanfaatkan teknologi. Nah, untuk kedepannya atau praktek teorinya, jadi kita untuk orang tua, bagi guru dan anak-anak kepala sekolah yang pertama bagi orang tua yaitu memfasilitasi siarnya agar anak tersebut bisa menggunakan teknologi yang yang dulu kita juga memfasilitasi dan memberi pengajaran kepada anak tentang teknologi tersebut. Yang selanjutnya untuk kepala sekolah bisa berkolaborasi kepada pihak luar atau eksternal dalam meningkatkan kemampuan IT. Nah, ada pun langkah-langkah yang nanti akan kita lakukan yaitu bisa yang pertama berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman-teman saya sekolah bagaimana untuk meningkatkan belajar IT serta itu. Yang kedua membuat susunan program. Jadi kita sebagai orang sekolah membuat program pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang selanjutnya untuk prasarana dan sarana tentang tablet itu masih belum cukup. Langkah yang selanjutnya yaitu penambahan sarana atau tablet untuk pembelajaran agar semua peserta didik bisa terpenuhi dalam kegiatan pembelajaran IT. Yang terakhir yaitu mengevaluasi. Jadi dengan adanya program pasti kita harus juga mengevaluasi program yang ada tentang pembelajaran yang berbasis teknologi. Mungkin itu beberapa ini yang bisa saya presentasikan. Sekian dari saya, apabila ada pertanyaan saya mohon maaf. Terima kasih atas kolaborasinya atau diskusinya untuk siang hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak Ali atas diskusinya hari ini. Saya memimpin Pak Ali sebagai JDP Angkatan 9 dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi kita hari ini. Prakarsa perubahan maupun visi yang sudah dibentuk hari ini semoga bisa menjadi tonggak lahirnya visi yang akan disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah. Dukungan kolaborasi dari warga sekolah inilah yang nanti bisa menentukan keberhasilan putra-putri dan murid-murid yang ada di SDN Semanggi. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan Hamdalah Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.